Hai, ini merupakan program edukasi yang membahas tentang budaya Nusantara yang berkaitan dengan craft tentunya, yaitu Nusantara Craft Culture. Dan kali ini tema kita adalah episode tentang handicraft. Hai, ketemu lagi sama aku pastinya Alita Risa di Nusantara Craft Culture. Dan saat ini aku berada di kediaman Pak Beni, dan mungkin aku biasa memanggil dengan Om Beni. Dia adalah perupa kain dan kerajinan Indonesia. Aku mengenal beliau udah dari kecil, dan beliau itu memiliki banyak banget pengalaman dari Nusantara membuat batik dan pastinya kerajinan di Indonesia juga. Gimana kalau kita langsung aja untuk ngobrol sama omnya, bisa menjelaskan bagaimana awal mula dan bagaimana bisa membangun ini, Om. Saya tuh nggak ada background seni sebetulnya, jadi kalau orang nanya formal pendidikan saya di komputer. Saya 10 tahun kerja awalnya, di IT. Iya, saya programmer. 10 tahun di kantoran. Tapi memang senang dengan budaya Indonesia kerajinan ya, terutama di batik salah satunya. Jadi 98 saya udah coba mulai beralih dari pegawai menjadi bikin batik lah. Kayak ini berkembang kan, tadinya hanya untuk interior saya bikin kayak sarung bantal, terus wall hanging, bukan bed cover ya, kayak runner gitu lah. Terus, kayak dengan seiring waktu tergantung kondisi market, ternyata saya banyak untuk bikin batik untuk aparel kayak selendang kayak gitu-gitu. Kita batik di Indonesia kan di Pulau Jawa ya, kalau kita lihat itu per wilayah kan ya. Beda-beda ya, beda-beda. Ya betul. Patternnya ya, Om. Patternnya motifnya beda. Cirebon sendiri, Solo sendiri, terus betul. Pekalongan beda lagi. Yang pakai kain ini? Oh, ini Indramayu. Indramayu. Yeah. Ini nelayan ya, coba motif ganggang. Kebetulan saya dapat di Indramayu. Ya unik, pagi sore aja yang saya pakai. Jadi ini tulis cuman bukan yang halus, cuman justru karakternya kuat. Kalau saya lihat orang-orang di desa itu yang simple, cara kadang-kadang mereka nggak pakai pola ya. Iya betul, karena udah kayak langsung kan? Ya udah langsung bikin. Langsung itu bikin. Yang saya suka kadang-kadang nggak harus semua di planning dengan apa? Dengan apa ya, mungkin kayak desain kalau desainnya itu kita lain. Iya itu lain ya benar. Tapi kalau ini kan kadang-kadang keluar dengan sendirinya ya, Om. Tergantung kadang-kadang tangan betul, gitu kan. Yang klasik kan harus ada. Gitu. Nah betul. Yang saya kerjakan nggak di klasik ya, jadi emang saya lebih kompilasi ke modern. Iya. Apalagi untuk saat ini ya, Om ya, mungkin. Iya, pasar saya jujur banyaknya Jepang, jadi mereka ada permintaan khusus yang saya harus penuhin. Ada persyaratan khusus dalam tanda kutip juga yang buat saya itu masukan. Iya betul. Satu tantangan juga pastinya. Kita harus menyesuaikan, nggak bisa kita statis. Idealis juga nggak bisa ya, Om? Idealis boleh, tapi ya lihat juga apa pasarnya pasti kan, marketnya gitu. Karena ya kalau saya pameran ya mungkin kita udah cukup tahu ya kemana-mana, jadi saya tahu karakter di Amerika gimana, karakter di Eropa gimana. Kan nggak semua negara itu familiar dengan batik. Betul. Kita tuh negara yang kaya dalam tanda kutip, not secara fisik budayanya kan kaya banget. Banyak orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk membangun sesuatu yang lebih ada gunanya buat kita sendiri loh. Karena pasar yang terbaik itu sebenarnya di negara ini, negara sendiri. Iya betul. Saya udah kerjasama dengan Baduy Dalam, jadi itu ada di alam maksudnya, dan itu sangat dihargain di luar. Kalau kita mau kultur ya dalam tanda kutip mau ngeluarin sesuatu yang high end produk, dan saya emang di high end, jadi saya akan pakai itu karena punya cerita dan punya history yang storytelling yang bagus, bahwa itu dari hasil hutan yang tidak merusak alamnya juga, jadi ngambil secukupnya gitu. Hargain lagi aja keragaman kita, itu tuh sumber segala-galanya untuk dikembangin. Dan tugas kalian yang mudah-mudah sih. Iya, semoga bisa ya, Om. Harus. Kalau gitu untuk sore ini aku mundur diri, aku sudahin dulu obrolannya. Pesanku pokoknya jangan malu untuk mencintai produk Indonesia. Oke? Bye!